Hai investor semua. Jadi, teman-teman mungkin punya pertanyaan. Kira-kira 3 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, sama reksadana saham atau reksadana campuran, kira-kira mana yang lebih perform, lebih gede di tahun 2023 menurut prediksi gue. Lagi-lagi, gue akan coba prediksi. Kita nggak tahu apakah benar atau enggak. Cuman rata-rata mayoritas berdasarkan data masa lalu, gue banyak benernya. We'll see apakah benar apa enggak. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Prediksi gue di 2023 ini, reksadana yang akan lebih dominan itu adalah, lo bakal kaget Pak. Pertama tetap reksadana saham. Reksadana saham nih, ya, lo perhatiin omongan gue baik-baik nih. Reksadana saham, mayoritas yang akan terjadi adalah banyak penurunan pada reksadana saham. Tetapi, ya, ada beberapa persen reksadana, ya, beberapa reksadana lah lebih tepatnya, dia performance-nya sedikit jauh di antara yang lain, ya. Jadi dia cukup lumayan lah, untungnya ada yang mungkin belasan, itu tuh ada. Tetapi yang lainnya rata-rata tuh bakal ada minus, bakal ada mungkin untungnya cuma 1% atau 2%. Ya, itu prediksi gue di 2023. We'll see, kita lihat apa benar atau enggak, ya. Satu. Kedua, reksadana yang akan lebih dominan, lu bakal kaget Pak. Gue akan ngomongin ini, ya. Itu sama berlaku dengan reksadana campuran ya. Yang kedua lebih dominan adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang akan di atas daripada reksadana obligasi. Itu prediksi gue di 2023. Why? Nanti lo lihat sendiri. Ya, di 2023, performance reksadana pasar uang akan lebih baik. Ya. Kenapa? Gini, kalau lo lihat secara rata-rata, yang nomor satu terbaik itu adalah reksadana pasar uang. Dengan kinerja yang paling, kalau kita lihat semua reksadananya, lo list nanti di 2023, yang paling tinggi itu adalah reksadana pasar uang. Dalam arti, bukan secara persentasenya yang paling tinggi, tetapi dari segi mereka banyak profit gitu loh, kayak 3%, 5%. Nah, kalau reksadana saham, itu bakal ada yang minus, ada yang lebih tinggi banget, ada yang belasan persen, ada yang mungkin 13%, ada lagi yang di bawah daripada itu. Jadi, ada reksadana yang memang dia bagus, ada yang dia jelek lah. Nah, kalau reksadana pasar uang, majority mereka bagus, tetapi return-nya ada yang lebih dominan. Jadi kalau lo mau lihat rata-rata overall yang lebih bagus mana, reksadana pasar uang di 2023. Kenapa? Gue mendasari dari suku bunga, ya. Nah, ini nih cara penilaian gue. Cara penilaian gue adalah dari suku bunga. Sekarang lo lihat, di 2022 ini, suku bunga tuh beberapa kali naik, ya. Lo lihat, ketika suku bunga naik, maka biasanya yang akan berpengaruh itu adalah deposito. Deposito itu rata-rata dipunyain oleh reksadana pasar uang. Nah, dan banyakkan mungkin reksadana pasar uang pegangnya deposito daripada obligasi jangka pendek atau mungkin short term bonds ya. Nah, oleh karena itu makanya dia akan lebih naik dan dia akan lebih cenderung stabil gitu. Dan bahkan dia akan bisa punya potensi mengalahi reksadana obligasi. Makanya kenapa gue mendasari dia akan lebih bagus. Karena lo lihat 2023. Negara-negara di dunia bakal terjadi yang chaos lah, atau negara-negara Eropa bakal akan chaos banget ya, karena dia krisis minyak lah dan lain sebagainya, mereka juga bermasalah. Tetapi Indonesia tuh cukup stabil. Tetapi inflasi itu tuh susah untuk dibendung guys, ya. Kita udah cukup bagus sekarang. Setahu gue berdasarkan data terakhir tuh inflasi kita tuh berkurang dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tetapi ya, kita kan nggak tahu di kedepan hari bakal seperti apa. Dan kemungkinan suku bunga akan naik terus nih, ya. Suku bunga akan naik terus, dan ketika naik terus atau misalkan dia stuck aja, itu tuh udah pasti tinggi. Dan itu kondisi tuh akan berjalan selama 6 bulan pertama di 2023. Wow, gue tiba-tiba came out dengan idea ini, bahwa ya reksadana pasar uang akan lebih dominan. Kalau lu lihat sekarang, reksadana pasar uang, no. Ya, maksudnya no dalam arti ya nggak akan sedominan itu. Tetapi kita ngelihat kan progres dari 1 tahun terakhir. Kita lihat nih bakal terjadi seperti apa. Jadi prediksi gue di sini adalah yang akan lebih dominan itu adalah kalau lo melihat return yang paling besar tetap ada di reksadana saham. Tetapi itu hanya 1 atau 2 segelintir doang yang memang dia top holdingsnya bagus. Kedua, yang paling gede itu akan jatuh ke reksadana pasar uang, bukan reksadana obligasi. Yang gue tegasin seperti itu. Balik lagi, kalau kamu percaya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue tidak memaksakan apa yang kamu percayai, gue hanya di sini ingin menyampaikan prediksi gue saja. Itu bisa jadi benar, bisa jadi salah.
Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa mendapatkan cashback reksadana sebesar 25.000 apabila kamu investasi reksadana via Bibit. Dan bila mana setelah ini kamu merasa informasi ini sangat bagus untuk kamu share ke teman-teman kamu dan sanak saudara kamu yang lain, kamu coba share aja di sosial media kamu, mau itu di Instagram, mau di Facebook, mau di TikTok, mau dimanapun, terserah kamu. Ya kamu bisa bantu share aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.